Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Meliana dari MA21C03. Di sini saya akan memaparkan tentang perhitungan perilaku biaya, yaitu sebagai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, langsung saja ke perilaku biaya. Sebelum kita masuk ke contoh perhitungan perilaku budaya, mari kita pelajari dulu apa itu perilaku biaya. Di sini, perilaku biaya adalah cara biaya bereaksi atau berubah saat ada perubahan dalam tingkat aktivitas atau volume produksi suatu perusahaan. Perilaku biaya ini bisa menunjukkan bagaimana biaya ini berperilaku ketika jumlah output atau aktivitas berubah. Nah, di sini perilaku biaya itu ada dibagi menjadi 3 golongan, yaitu ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Nah, di sini untuk menghitung pola perilaku biaya kita bisa menggunakan 3 metode pendekatan. Pertama, ada pendekatan intuisi, yang kedua ada pendekatan analisis engineering, dan yang ketiga ada pendekatan analisis data biaya masa lalu. Namun di sini untuk contoh perhitungannya saya akan menggunakan pendekatan analisis data biaya masa lalu. Nah, pendekatan ini bisa didasarkan pada data biaya masa lalu, berlaku asumsi bahwa biaya di masa yang akan datang sama perilakunya dengan biaya yang ada di masa lalu. Nah, di sini ada 3 metode untuk menentukan pola perilaku biaya masa lalu, yaitu ada metode titik tertinggi dan metode titik terendah. Yang kedua ada metode biaya cadangan, yang ketiga ada metode kuadrat terkecil. Di sini kita bisa melihat untuk rumus metode titik tertinggi dan titik terendah. Untuk biaya variabel B, yaitu biaya tertinggi dikurangi biaya terendah dibagi volume produksi tertinggi dikurangi terendah. Begitupun dengan biaya tetap, yaitu total biaya dikurangi biaya variabel per unit dikali per unit. Nah, jadi bisa dirumuskan dengan Y sama dengan A ditambah BX. Di sini juga ada metode biaya cadangan dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Di sini ada rumus metode kuadrat terkecil. Nah, langsung saja pada contoh perhitungan pola perilaku biaya dengan menggunakan pendekatan analisis data masa lalu. Di sini bisa kita lihat sudah ada data jam mesin dan biaya pemeliharaan mesin selama 6 bulan dari Januari 2024 sampai Juni 2024. Nah, di sini data yang diberi warna merah itu merupakan data terendah, dan data yang diberi warna kuning ini merupakan data yang tertinggi. Nah, kita langsung saja menghitung kepada selisih tertinggi dikurangi biaya terendah. Nah, ini kita hitung selisih jamnya. Selisih jam yang tertinggi adalah 9.500 dan selisih jam yang terendah adalah 5.000. Jadi 950 dikurangi 5.000 hasilnya 4.500. Nah, untuk selisih biaya pemeliharaan itu sendiri, di sini ada selisih biaya tertingginya ada 700. Lalu selisih biaya terendahnya ada 400. Jadi 700 dikurangi 400 yaitu hasilnya 300. Langsung saja ke perhitungan biaya variabelnya. Nah, jadi 300.000 dibagi 450 hasilnya adalah 67. Untuk biaya tetapnya, biaya totalnya ada 700.000, biaya variabel per jam
67 dikali 9.500 hasilnya 636.500. Nah, untuk biaya tetapnya sendiri jadi 700.000 dikurangi 636.500. Jadi persamaan fungsi biaya Y-nya adalah 636.500 ditambah 67x. Lanjut, kita menggunakan metode biaya cadangan. Biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat 12.000 jam per mesin. Nah, di sini biaya totalnya ada Rp 120.000, biaya tetapnya atau biaya cadangan Rp 20.000. Lalu biaya variabel per jam dibagi biaya variabel. Nah, 120.000 dikurangi 20.000 dibagi 12.000. Hasilnya ada Rp 8,33. Kita bulatkan saja menjadi 8. Lalu biaya tetapnya Rp 20.000. Jadi fungsi biaya Y-nya sama dengan 20.000 ditambah 8x. Lanjut ke nomor 3, yaitu metode kuadrat kecil. Biaya Y memiliki hubungan linear dengan volume kegiatan X. Di sini sudah ada data pengeluaran pemeliharaan mesin per bulan selama 5 bulan, yaitu ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Di sini sudah ada total X-nya, Y, XY, dan X kuadrat. Nah, langsung kita menghitung untuk biaya variabelnya. Nah, di sini ada N, yaitu total berapa bulannya, yaitu kita ambil 5 bulan. Nah, di sini dikali XY, total XY 29.000 dikurangi X 40 dikali Y 3.500 dibagi 5 dikali X kuadrat tadi 330 dikurangi 40 kuadrat. Jadi hasilnya 145.000 dikurangi 140 dibagi 1.650 dikurangi 1.600. Hasilnya 5.000 dibagi 50 hasilnya 100. Nah, kita menghitung biaya tetapnya. Untuk biaya tetapnya sendiri yaitu Rp 3.500 dikurangi 100 dikali 29.000 dibagi 5. Hasilnya ada 579.300. Jadi biaya variabelnya 100 per jam dan biaya tetapnya 579.300 per bulan. Jadi persamaan pola perilaku biayanya yaitu Y sama dengan 579.300 ditambah 100x. Baik, sekian dari saya untuk perhitungan perilaku biaya menggunakan metode pendekatan masa lalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.